Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita kembali lagi di edisi Jelajah Pajak episode 3 nih kawan pajak. Kita dari penyuluh KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Kita ingin mengambil tema sebagai salah satu unsur dari penegakan hukum kita, yaitu adalah penagihan pajak nih kawan pajak. Jadi bagi beberapa kawan pajak, kita akan memberikan informasi adalah salah satu unsur tersebut sebagai upaya dalam penegakan hukum kita. Dan untuk saat ini kita akan mengundang narasumber salah satu jurusita pajak kita yang terbaik di KPP Jakarta Grogol Petamburan dengan Mas Anggoro Hendrawan atau yang biasa kita panggil Mas Wangki. Untuk Mas Wangki, kita persilakan masuk ruangan Mas Wangki. Oke. Mana Mas Wangki, sehat? Sehat. Oh, sehat selalu nih untuk jurusita kita. Mas Wangki, kita kan mengundang Mas Wangki nih Ya. sebagai jurusita. Mungkin bisa perkenalkan dulu kepada kawan pajak, jurusita itu apa? Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anggoro Hendrawan. Saat ini dipanggil Wangki. Saat ini bertugas di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan sebagai jurusita pajak negara. Terima kasih atas kesempatannya saya bisa gabung di podcast kali ini. Ya, terima kasih juga nih Mas Wangki waktunya. Kita ingin memberikan informasi nih terkait penagihan pajak kepada kawan pajak bahwa ada unsur penagihan loh di sini ya sebagai unsur dari penegakan hukum. Nah, sebagai jurusita ini kan melaksanakan penagihan baik itu aktif juga ya, dan pasif. Kira-kira nih secara umum penagihan pajak itu apa ya Mas Wangki ya? Penagihan pajak itu adalah serangkaian tindakan penagihan atas utang pajak kepada wajib pajak ataupun kepada penanggung pajak sesuai peraturan ketentuan yang berlaku. Oh begitu ya, berarti ada wajib pajak dan penanggung pajak ya? Iya betul. Nah sebetulnya apa sih yang membedakan wajib pajak sama penanggung pajak? Mungkin ada beberapa yang kita ketahui mereka hanya wajib pajak aja tuh Mas Wangki. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, terima kasih Mas Bobi. Jadi kalau wajib pajak itu terdiri dari orang pribadi atau badan, ya badan hukum ya badan usaha. Nah orang pribadi itu juga sekaligus sebagai penanggung pajak atas dirinya sendiri sebagai wajib pajak. Sedangkan badan, kita ambil contoh perseroan terbatas. Maka siapa yang menjadi penanggung pajaknya? Ya tentu kan orang manusia. Maka itu yang bertanggung jawabnya adalah penanggung pajaknya adalah direktur dan komisaris. Oh bedanya di situ ya, berarti Betul. lebih ke orangnya tersebut yang Betul. bertanggung jawab atas perpajakannya di suatu badan tersebut. Suatu ya? badan tersebut. Oke. Nah bagi kawan pajak nih, sebetulnya penagihan pajak kan tadi disebutkan Wangki ada banyak ya, sebetulnya ada beberapa rangkaian tindakan. Kira-kira bisa dijelaskan apa sih rangkaian dan timelinenya terkait penagihan pajak tersebut? Oke, terkait penagihan pajak itu penagihan pajak sendiri adalah serangkaian tindakan penagihan aktif yang dilakukan oleh jurusita negara, jurusita pajak negara berupa penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, pemberitahuan pelaksanaan sita, terus penjualan barang sitaan, kemudian berlanjut bisa pencegahan, lanjut lagi bisa penyanderaan. Oh, berarti terkait tindakannya cukup banyak ya? Cukup Dimulai dari teguran hingga bakal gizzling atau penyanderaan atau tersebut ya? paksa badan tersebut, penyanderaan. Tapi kita tetap selain penagihan aktif juga penagihan persuasif. Gitu, ada persuasif juga ya. Jadi kita nggak langsung seperti itu juga, kita by phone gitu. Oh, jadi kita panggil undang. cara undang. Betul. Gitu. Kita beritahukan lah ya. Gitu. Kepada penanggung pajak yang tersebut Pada ya. penanggung pajak tersebut. Nah, kalau seperti itu berarti kira-kira yang pertama dilakukan dalam penagihan pajak itu adalah pertama persuasif dulu ya pastinya ya. Betul. Kita Persuasif. undang, kita himbau untuk bayar. Betul. Nah, untuk berikutnya surat teguran ya berarti di sini ya. Kita sampaikan dulu surat tegurannya, Surat baru tegurannya. kita undang untuk hadir, kita telepon, kita coba hubungin gitu kan. Oh, berarti teguran dulu baru Ya. dipersuasif kembali ya. Persuasif kembali karena kita harus juga menyampaikan hak dan kewajiban wajib Hak pajak. kewajibannya, betul sekali. Mereka punya hak tapi mereka juga punya kewajiban. Betul Gitu. Mas Wangki. Nah, kalau lihat dari kita setelah melakukan teguran, rangkaian berikutnya pelaksanaan surat paksa ya. Ya. Nah, itu kira-kira kapan wajib pajak bisa dilakukan segera untuk pelaksanaan surat paksa ya, Mas Wangki? Oke, setelah terbitnya surat teguran, Oke. 21 hari setelah surat teguran tersebut, maka jurusita pajak bisa
menerbitkan surat paksa. Itu surat paksa diterbitkan, ditandatangani oleh pejabat, dalam hal ini kepala kantor pelayanan pajak dan jurusita bertugas untuk memberitahukan kepada wajib pajak penyampaian surat paksanya. betul. Oke. Nah ini bagi kawan pajak di sini surat paksa itu sebetulnya memiliki seperti kekuasaan dari putusan pengadilan ya, betul ya? Betul. Jadi Betul. kekuatan dari surat paksa ini sangat kuat ya. Ya. Dan itu hampir emang dipersamakan dengan Dipersamakan. putusan pengadilan. Jadi pelaksanaan tersebut itu sangat kuat dan sangat mengikat bagi wajib pajak ya. Betul. Itu ada di surat paksa tersebut tercantum eksekutorial tersebut dengan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Oh, itu Ya, yang berada bukan hampir di seluruh putusan pengadilan ada kata-kata itu. tersebut. Makanya itu dipersamakan dengan putusan pengadilan ya. Betul. Oke, nah jika disampaikan nih Mas Anggi, ketika surat paksa itu disampaikan kepada penanggung pajak atau wajib pajak, Ya. jika tidak ditemukan nih wajib pajak, kan kemungkinan belum update data alamat Ya. dan mungkin sudah pindah, itu kira-kira apa yang dilakukan oleh jurusita pajak agar surat paksa tersebut dianggap sudah dilaksanakan, Mas Anggi? Ya, kita saat akan menyampaikan surat paksa tersebut juga kan kita melakukan kegiatan salah satunya profiling kan gitu. Profiling. Ya, jadi begitu kita ada kendala tersebut, nah kita bisa menghubungi pihak-pihak yang berwenang gitu kan, misalkan keluarganya gitu. Dalam hal ini mungkin kalau berwenang tuh lurah misalnya gitu. Lurahnya. Ya, kita harus cari tahu dulu penelusuran, sekaligus kita lakukan penelusuran aset. Gitu. Oh, jadi setelah pelaksanaan surat paksa, jurusita tuh banyak hal masih bisa dilakukan banyak. untuk agar surat paksa Betul. tersebut tersampaikan. Gitu. Nah, ketika surat paksa itu tersampaikan, rangkaian tindakan penagihan ini kan bisa jadi penanggung pajak tersebut tidak tahu atau tidak mau membayar nih. Ya. Nah, rangkaian kegiatan berikutnya apa itu, Mas Anggi? Setelah pelaksanaan surat paksa tersebut. Setelah pelaksanaan surat paksa itu kan ada tercantum batasan 2 kali 24 jam. Waduh, betul. 2 hari ya kurang lebih. Bahasanya sih 2 kali 24 jam. Jadi setelah lewat dari 2 kali 24 jam tersebut, jurusita pajak negara berwenang untuk melakukan penyitaan. Jadi kita mulai dengan surat perintah melaksanakan penyitaan. Penyitaan. Iya. Oh. Gitu. Berarti proses kita anggap proses ketiga ya penagihan Iya. pajak itu adalah proses penyitaan. Penyitaan. Nah, apa sih Mas Anggi kira-kira yang disita itu bentuk barangnya apa Ya. atau ada barang tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh penyitaan, Mas Anggi? Oh iya. Penyitaan kita mengutamakan barang bergerak dan barang yang tidak bergerak ya. Barang bergerak seperti harta kekayaan yang tersimpan pada bank contohnya, itu kita bisa lakukan penyitaan dalam bentuk apapun yang lazim di dunia perbankan. Juga kendaraan misalnya. Kendaraan, mobil, motor Ya. gitu ya. Tuh. Itu bisa disita. Betul. Atau juga bisa misalkan harta kekayaan berupa rumah, tanah, gudang gitu kan. Mesin-mesin bisa Oh, mesin-mesin. Ya. Oh, misalnya kawan pajak itu bentuknya pabrik ya. Pabrik. Itu bisa kita sita ya. Betul. Atau alat berat misalnya gitu kan. Perhiasan bisa juga dan lain-lain. Ketika melakukan dikecualikan ya, Mas Bobi, ada juga yang dikecualikan tentu yang melekat pada diri si wajib pajak ya, Yang hak melekat. dasar ya, seperti Oke. pakaian, makanan, minuman, itu nggak kita sita gitu. Oke, berarti itu yang kebutuhan primer dari kawan pajak Pribadi, tersebut, ya, bersifat kawan pajak tersebut. hak asasi kan gitu, dasar. Itu tidak boleh ya? Tidak boleh. Ah, Gitu. Oke, nah setelah contoh nih, Mas Anggi, misalnya kita telah melakukan penyitaan atas paling umum ya mobil ya, Ya. mobil, motor, itu prosedurnya seperti apa ya? Apakah itu kita sita, kita ambil, kita taruh ke kantor atau diletakkan di tempat wajib pajak atau dititipkan kemana nih Mas Anggi atas barang sita tersebut? Ya, pelaksanaan penyitaan itu tentu jurusita melakukan penyitaan, terus barang misalnya kita anggap mobil tadi ya, Iya. kita tanda tangan berita acara pelaksanaan sita, terus kita tempel stiker disita gitu kan. Terus, Di kendaraan tersebut? Di kendaraan tersebut. Oke.
Kemudian kita simpan di tempat yang aman tentunya. Kalau bisa juga kita utamakan di kantor, kantor pelayanan pajak, gitu, tempat kita bertugas. Jadi itu sebagai dalam rangka pengamanan, penyimpanan itu dilakukan Ya, di kantor ya. Betul. Oh, namun jika misalnya barang tersebut besar, contoh kayak mesin pabrik nih, Ya. kira-kira apakah itu disita kita ambil atau emang dititipkan nih Mas Wandi? Kalau ternyata barang itu baik secara volumenya tidak mungkin untuk dipindahkan nih. Kalau secara volume tidak dapat dipindahkan, jurusita berwenang menunjuk wajib pajak tersebut sebagai penyimpan. Oh, berarti wajib pajak tersebut diberikan wewenang untuk menyimpan dengan menandatangani berita acara tersebut. Betul. Dia disita hartanya dan dititipkan di tempat tersebut, tentu dengan ditempel dengan stiker sita, stiker disita. Nah, ini tadi Mas Wanggi menyebutkan salah satunya adalah sita rekening. Ini kan berarti menarik nih bagi kawan pajak juga, berarti rekening tersebut dalam bentuk apapun bentuknya itu dapat dilakukan sita. Bagaimana sih prosedurnya untuk terkait penyitaan atas rekening tersebut ya, Mas? Oke, kita atas rekening wajib pajak tersebut kita mintakan kepada bank untuk seketika saat itu juga melakukan pemblokiran rekening. Pemblokiran rekening? Ya, dalam bentuk apapun yang lazim terdapat di dunia perbankan, misalkan simpanan, giro, tabungan gitu ya, deposito dan lain-lain. Oh, berarti ini secara itu apakah jurusita tersebut harus sudah memiliki informasi data terkait bahwa penanggung pajak tersebut atau wajib pajak tersebut sudah tahu nih kita rekeningnya, atau bisa dilakukan secara tebar jaring ya terkait pemblokiran tersebut? Terkait pemblokiran tersebut bisa dua hal seperti itu, bisa kita tahu juga, dapat kita tahu rekeningnya, dapat juga kita tidak tahu. Tapi kita layangkan surat tersebut kepada pihak bank, dan pihak bank saya salut responnya cepat. Oh, berarti ini dikirimkan kepada bank-bank tertentu? Seluruh bank. Apakah ini wajib ada tembusan ke Bank Indonesianya atau jika nggak nih Mas? Ada, kita tembusan surat permintaan pemblokiran tersebut kita tembuskan juga ke pihak otoritas jasa keuangan. Oh, berarti memang secara legal itu sudah dapat dilakukan sudah dapat penyitaan dilakukan. tersebut. Betul. Nah, terkait pemblokiran juga tuh Mas Wanggi nih, kira-kira atau yang sudah pernah dilaksanakan itu apakah diblokir ya kasarnya ya atas seluruh rekening dari pengurusnya atau dari wajib pajak yang terkait, atau siapa sih yang bisa dilakukan pemblokiran atas rekening atas utang pajak suatu wajib pajak nih? Itu ada urut-urutan prioritasnya. Oh, ada urutan prioritasnya. Jadi kalau wajib pajaknya orang pribadi, tentu dirinya dulu yang bersangkutan. Orang pribadi, oke, baik. Ini orang pribadi kita omongin dulu ya. Habis itu bergeser bisa ke istrinya, atau suami atau pasangannya ya, pasangan suami istrinya. Kemudian bergeser ke anaknya, kemudian ke orang tuanya. Oh, berarti tahapnya itu step by step. Pertama, jika ditemukan atas wajib pajak orang pribadi, lalu dilanjutkan kepada istrinya, pasangannya ya, istrinya, bahkan sampai anak dan orang tuanya. Betul. Oh, berarti pemblokirannya sangat luas ya. Betul, karena kan kita mengejar haknya negara. Negara punya hak, kita kejar kan. Hak mendahulunya ya, Terus terhadap rekening tersebut. kalau wajib pajaknya badan, urutan pertamanya Direktur utamanya atau direkturnya, oke. Direktur. Nah, bisa juga yang bertanggung tangan atas SPT tahunan, tanggung jawab, kan gitu. Terus nanti bergeser ke komisaris. Komisarisnya. Ya. Ada juga selain komisaris, nanti lanjut lagi bergeser ke pemegang saham. Bahkan ke pemegang sahamnya bisa. Kita bahkan harus sebenarnya mencari BO-nya, beneficiary owner. Itu yang kita kita kejar sebenarnya gitu kan. Untuk wajib pajak badan. Nah, untuk wajib pajak badan tersebut direktur, apakah bisa diblokir terhadap tadi ya kayak istrinya, anaknya, orang tuanya atas direktur, komisaris, bahkan pemegang saham? Sementara ini kepada pihak direktur dan komisaris sudah rata-rata selesai tuntas. Oh, gitu. Sudah berhasil mereka, ya? Mereka juga berpikir kan gitu, nggak mau urusan perpajakan ini, penagihan ini sampai melebar kemana-mana gitu. Mereka juga paham gitu. Saya salut juga sama wajib pajak gitu. Oke, baik nih. Berarti kan
sebetulnya blokir ini adalah salah satu bagian penyitaan ya. Ya. Nah, ketika dia telah melakukan pemblokiran nih, Ya. apakah dari jurusita pajak itu memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan? Biasa kan ada surat ya dari bank tersebut bahwa menyatakan bahwa wajib pajak ini atau direktur ini sudah dilakukan blokir. Nah, apa yang dilakukan jurusita pajak nih setelah mendapat surat tersebut, dan bagaimana cara langsung menyitanya agar bisa dipindah bukukan nih? Ya. Tentu kan setelah ada jawaban dari bank bahwa atas nama penanggung pajak yang bersangkutan ada rekeningnya dengan saldonya sekian, jurusita pajak menindaklanjuti ya untuk melakukan pemindah bukuan. Pemindah bukuan. Ya, kita bikin surat permintaan pemindah bukuan, tapi kita juga harus datang ke bank tersebut. Itu bank tersebut kita tanda tangan penyitaan. Kita kontak juga wajib pajaknya, kita minta untuk hadir. Kalaupun memang tidak hadir, tentu kita minta lurah untuk menjadi saksi lah gitu kan. Oh begitu, berarti kasarnya ada surat dari wajib pajak tersebut bahwa dia mau dan ikhlas ya, rela Jadi untuk disita atas rekening tersebut. Bukan gini Mas Bobi, jadi karena pemblokiran itu pada hakikatnya tetap itu adalah hartanya wajib pajak. Oke, baik. Cuman sudah mulai begitu bergeser disita, mulai bergeser dikuasai oleh negara, dalam hal ini dilakukan oleh petugas jurusita pajak negara gitu. Oh, berarti sudah ada ya kewenangan kita untuk memindah bukuan tersebut. Tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku ya, tetap penyitaannya ada tahapan-tahapannya gitu. Oke, baik nih. Berarti pemblokirannya dilihat apakah sudah mencukupi untuk melunasi utang pajak nih. Iya. Berarti ketika hasil dari blokiran telah dipindah bukuan tersebut tidak mencukupi nih, ada rangkaian tindakan penagihan berikutnya? Ada lagi nih? Ada Mas Bobi. Bisa dijelaskan nih? Jadi kan kita atas utang pajak tersebut kita dapat saldo, kemudian dilakukan pemindah bukuan untuk melunasi biaya penagihan pajak, melunasi utang pajak, tapi ternyata masih kurang kan gitu. Kemudian apa lagi langkah yang kita lakukan? Ya kita mulai bergeser ke bank yang tidak bergerak, misalnya gitu kan, aset-aset gitu, tanah, gudang, ya kan, mungkin dia punya harta lain yang kita bisa lakukan penyitaan, kan banyak gitu kan. Jadi banyak cara ya yang masih bisa dilakukan. Begitu. Betul. Nah, atas penyitaan tadi kita balik lagi ke penyitaan mobil tadi contohnya. Jika atas mobil tersebut ternyata wajib pajak tersebut tidak melunasi nih setelah disita, apakah kita bisa melakukan dijual atau prosedur apa nih untuk kita bisa menjual mobil tersebut nih Mas Romki? Ya, oke Mas Bobi, atas sitaan penagihan berupa kendaraan tersebut kita mintakan pertama langkah awalnya kita mintakan penilaian. Jadi pejabat yang berhak itu adalah penilai pemerintah. Kita tuh ada penilai pajak. Kalau ada di KPP kita bisa minta penugasan kepada pejabat penilai tersebut. Kalau tidak mungkin bisa ke Kanwil misalnya gitu. Oke. Nah, keluar nilai tersebut kita lanjutkan proses demi proses, itu panjang tahapannya sampai ke kantor lelang, KPKNL. Kita jadi bermitra juga. Mitra kerja kita salah satunya KPKNL, teman-teman, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang. Itu di bawah DJKN. DJKN-nya. Jadi prosedurnya adalah pertama kita menentukan nilai dari barang tersebut, dan barang tersebut dilakukan pelelangan. Iya, permohonan lelang. Betul. Nanti sebelum permohonan lelang ada juga tuh pengumuman melalui koran. Gitu. Pengumumannya koran juga ada. Ya. Jadi agar bisa diberitahukan kepada seluas-luasnya, bisa ikut serta. Untuk bisa ikut serta. Untuk dapat ibaratnya memiliki mobil tersebut dan uang tersebut digunakan untuk membayar utang pajak. Dan itu betapa nyamannya sekarang dilakukan lelangnya secara online, internet, di auction. Oh gitu? Iya, oleh DJKN. Jadi peserta udah dari gadgetnya masing-masing. Cuman yang datang offline hanya yang dari KPKNL dan KPP. Oh berarti terbuka ya, transparan ya? Transparan, betul. Dalam jangka waktu tertentu langsung kita sudah saksikan siapa pemenangnya udah. Oh oke. Nyaman sekarang. Silakan. Lebih mudah ya. Warga masyarakat pantau-pantau itu kalau ada yang mau ambil
coba lelang sitaan penagihan. Oke. Nah, kita masuk ke rangkaian penagihan berikutnya nih. Ya. Salah satunya yang saya pernah dengar adalah pencegahan ya. Pencegahan. Nah, pencegahan itu apa sih yang dimaksud dengan pencegahan ini ya, Mas Bobi? Ya. Pencegahan itu, Mas Bobi ya, apa teman-teman semua, pencegahan itu adalah tindakan mencegah seseorang untuk ke luar negeri, tindak pencegahan bepergian ke luar negeri, gitu kan. Ada cekal, cegah dan tangkal. Kalau ini kita cegahnya, cegah untuk keluar. Berarti yang terkait di sini adalah imigrasi kah? Betul, Ya. imigrasi. Jadi kita setelah melalui serangkaian tahapan, akhirnya berkirim surat permintaan cegah kepada imigrasi atas nama Menteri Keuangan. Gitu. Dan ini sebetulnya cukup efektif ya. Jadi Efektif. rangkaian ini bisa dilakukan jika ternyata dari penanggung pajak tersebut Ya. ada indikasi mau Indikasi melarikan kabur diri ke luar negeri gitu ya. Betul. Dan itu efektifnya kenapa? Jadi menyadarkan dia juga bahwa bisnisnya akan keganggu karena dia nggak bisa keluar negeri. Ada beberapa yang menjadi mau nggak mau jadi patuh melunasi setelah pada tahapan cegah ya karena kejadian itu. Dia betapa malunya nggak bisa keluar negeri, padahal dipanggil sama rekan bisnisnya gitu. Itu kita bersyukur juga ada aturan terkait pencegahan. Nah, untuk pencegahan ini apakah ada batas waktunya atau selama-lamanya bisa dilakukan pencegahan sampai dia bayar utang pajak gitu? Pencegahan berlaku selama 6 bulan. 6 bulan. Keputusan Menteri Keuangannya diterbitkan atas pencegahan tersebut 6 bulan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan pencegahan. 6 bulan lagi kah? 6 bulan lagi. 6 bulan lagi. Oh, berarti ini diberi waktu sebagai ke penanggung pajak ya dilakukan pencegahan. Jika itu masih belum bayar dicegah lagi ya. Cegah lagi, masih kasih kesempatan bisa perpanjang. Oke. Perpanjang pencegahan. Nah, ada salah satu rangkaian penagihan yang bagi saya ya, bagi kami tim penyuluh itu yang sangat menarik tuh, penyanderaan ya. Gizeling. Gimana sih, apa sih yang bisa dilakukan terkait gizeling itu? Apa saja ketentuannya yang bisa dilakukan gizeling dan apa yang dilakukan oleh Jurusita terkait gizeling ini, Mas Bobi? Oke, hingga sampai pada tahapan pencegahan, bahkan sudah diperpanjang cegah, tentu sebelumnya sudah dilalui dengan penyitaan ya, penyitaan rekening, penyitaan harta lainnya juga, sudah dilakukan pemindah bukuan, lelang, tapi belum juga mencukupi untuk melunasi utang pajak, sedangkan sisa utang pajaknya masih di atas 100 juta. Nah, itu ditambah diragukan itikat baiknya. Diragukan itikat baiknya. Berarti Jurusita ini ada ketentuan tertentu nggak? Apakah diragukan itikat baik itu seperti apa? Apakah tidak diundang tidak mau atau mungkin ya itu salah satunya itu. Kemudian misalnya menjadi susah dihubungi, berpindah tempat tinggal tanpa pemberitahuan, kan kita banyak pertimbangan. Kok ini tadinya mudah dihubungi jadi nggak bisa, ya kan gitu. Terus tadi jadi datangin jadi nggak, kita bukan dia lagi di situ kan gitu kan, atau menutup tempat usahanya atau dan lain-lain. Gitu. Tanda-tanda pilot bisa juga kan gitu. Bisa dilihat bisa ya. Tanda-tanda. Berarti kan Jurusita melakukan semacam pengintaian kepada wajib pajak untuk menentukan apakah wajib pajak ini masuk kriteria untuk dilakukan gizeling tersebut. Karena memang ada hak dan kewajiban untuk kita melakukan hal itu. Gitu. Itu paksa badan. Ya kita sih, kalau saya sebagai Jurusita berharap wajib pajak tidak ada yang sampai pada tahapan penyanderaan. Gitu. Nah, kalau untuk sandera ini nih, saya agak terusik nih ya Mas. Kan DJP tersebut kan tidak memiliki semacam ruang penahanan ya. Ya. Nah, yang disandera itu dikemanakan ya, Mas Anggi ya? Sandera itu dititipkan di tempat tertentu, biasanya sih di lapas gitu. Lapas? Ya. Lembaga pemasyarakatan. Juga di tempat-tempat tertentu yang ditentukan oleh pejabat gitu. Berarti dititipkannya? Iya. Nah, bisa dititipkan. Berarti kan rangkaian penagihan itu dari teguran sampai gizeling nih ya. Ya. Kira-kira kan semua tindakan ada kekuatan hukumnya dan ada perlindungan hukumnya juga nih. Ya. Menurut Mas Wangki ini di antara seluruh tindakan penagihan tersebut, yang paling bisa menghasilkan penerimaan pajak paling efektif apa nih Mas Wangki? Yang paling efektif jelas memang
tindakan penagihan aktif gitu, dimulai dari teguran, paksa dan seterusnya. Tapi kita salut terutama untuk wajib pajak di KPP Grogol Petamburan. Saya yakin mayoritas pada tahap persuasif sudah merespon dan melunasi gitu. Berarti khususnya di KPP ini wajib Ya. pajaknya cukup kooperatif ya? Kooperatif, dan berarti kan rekan-rekan semua, bahkan pendahulu kita yang sebelumnya ini bertugas di KPP Grogol Petamburan sukses membina, melakukan penyuluhan, pembinaan kepada pengawasan kepada wajib pajak. Oh, berarti itu penagihan ini merupakan suatu rangkaian ya? Ya, dia rangkaian terakhir ya? Ya. Baik itu dilakukan penyuluhan, dilakukan pengawasan, Betul. SP2DK hingga wajib pajak khusus ya, yang Ya. tidak dalam arti khusus ini tidak membayar utang pajak ya? Iya. Baru dilakukan oleh penagihan aktif tersebut. Betul. Saya sering bilang ke wajib pajak ini, Pak, kenapa sampai harus ketemu saya kan gitu. Oh, oke. Gitu. Kenapa enggak selesai di awal, selesai di AR, selesai di pemeriksaan, patuhi. Gitu. Nggak ada ruginya. Bahkan nanti ke depan justru indikator kepatuhan pajak bisa menjadi leverage ya untuk mengangkat kesuksesan ke tahapan berikutnya untuk wajib pajak. Saya bilang gitu, wajib pajak. Berarti dapat mungkin kami simpulkan di sini ya, berarti kan penagihan pajak tersebut adalah untuk memberikan efek jera ya. Penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut memberikan efek efek jera, jera. dan itu dalam artian deterrent efeknya itu dapat dirasakan oleh wajib pajak. Betul. Jadi proses edukasinya kepada penanggung pajak tersebut ada ya, bahwa dengan adanya bahwa DJP ini punya loh ada tindakan pelanggaran, Betul. sehingga mereka baik itu merasakan ataupun ikut melihat ya, Iya. teman mereka yang dilakukan tindakan penagihan itu ikut jera sehingga tidak melakukan Ini lagi. menunda bahkan tidak membayar atas hutang pajak Betul, tersebut. betul. Padahal jika wajib pajak tersebut merasa bahwa mereka tidak berhak sebetulnya, tidak berkewajiban untuk membayar hutang pajak, ada saluran tertentunya ya, Ada. bahwa itu dilakukan oleh keberatan atau Ya. tindakan apapun ya Mas. Iya. Kan WP dari awal bahkan silakan kalau ingin bertanya bisa ke teman rekan-rekan fungsional penyuluh, lanjut ke AR-nya sebagai pembimbing ya kan gitu ya, pengawasannya lanjut, dan masih banyak tahapan hak dan kewajiban yang biasa dijalani oleh wajib pajak sebelum bertemu terakhir di penagihan. Oke. Gitu. Kawan pajak, kita sudah dari narasumber kita sudah menjelaskan nih terkait rangkaian penagihan pajak tersebut. Nah, kira-kira sebagai pesan nih dari Mas Wanggi nih kepada wajib pajak, pada penanggung pajak, atau bahkan orang-orang yang mempunyai hutang pajak nih, kira-kira supaya mereka jera ya, atau supaya mereka tahu terhadap edukasi perpajakan ini, kira-kira ada pesan nih Mas Wanggi kepada mereka? Pertama, pastikan lagi bahwa ketika memulai untuk menjadi pengusaha atau memulai berbisnis, yakinkan bahwa urusan perpajakan adalah urusan yang penting, jangan diabaikan kan gitu kan. Kenapa jangan diabaikan? Karena dampaknya bisa melebar kemana-mana itu. Apalagi di zaman sekarang pemerintah concern kepada pajak sebagai tulang punggung negara ya, penerimaan APBN. Terus terutama saya juga ucapkan juga terima kasih atas kepatuhan wajib pajak yang sangat membantu pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional. Jadi saat ini pulih lebih cepat ya, bangkit lebih kuat gitu kan. Kemudian jangan lupa juga dalam menjalankan perusahaan, pilihlah orang-orang terbaik di bidangnya, entah menjadi direktur, entah menjadi komisaris. Jangan sampai ada masalah di bidang perpajakan dan bidang lainnya. Oke, terima kasih nih Ya. atas pesan ini. Kita akhiri nih kawan pajak terkait untuk yang jelajah pajak kita di edisi YouTube episode 3. Terima kasih juga untuk kepada Mas Terima kasih Wanggi. Mas Mobi, Terima kasih atas waktunya untuk memberikan informasi kepada kawan Siap. pajak semuanya. Kita akhiri di sini. Ingat, kita adalah Pajak Kuat Indonesia, Indonesia Maju. Terima kasih Mas Wanggi atas waktunya. Sama-sama Mas Mobi. Terima kasih banyak. Pamit semua. Kami pamit kawan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.